Akhirnya pertarungan legendaris dari Oda dia tunjukkan di satu chapter ini. Dan tentu saja itu adalah Roger versus Monkey D. Garp. Nah, dari film sini kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1156 yang udah cukup lama ya kita nggak ketemu karena minggu lalu One Piece libur. Jadi lagi-lagi tidak ada video rilis terutama bahasan lengkap dari video reviewnya. Tapi ya dikatakan ngomong-ngomong tentang libur, dikatakan juga kalau minggu depan One Piece akan kembali libur. Tetapi kali ini dari versi majalahnya, karena ya seperti kita tahu di awal bulan dari bulan Agustus bukankah sudah pasti itu menjadi hari nasional di Jepang sana, karena dulu di tahun yang sama dengan kemerdekaan kita mereka di bom atom yang kita semua juga sudah tahu tentang hal tersebut. Jadi ya lagi-lagi di Jepang akan diadakan Golden Week pada minggu depan dan sudah pasti semua majalah akan kembali libur. Tapi oke lah, kita langsung aja ya membahas apa sih isi untuk spoiler chapter 1156 karena wah, ini bakal gila banget. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga boleh bantu like video ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, di mana judul untuk chapter 1156 ini adalah Idols, dan di sini kita mendapatkan kembali nih color split, di mana di sini kita melihat Luffy, Zoro, Sanji plus Nami mereka berada di bagian depan dan juga Roger, Rayleigh dan Gaban di belakang mereka. Di mana sisa kru topi jerami yang lain pun ada, tetapi mereka bentukannya lebih kecil dan duduk di saku dari kapten kita. Mungkin yang jadi pertanyaan, kalau emang mau main sama-sama trio monster Luffy, Zoro, Sanji, Roger, Rayleigh dan juga Gaban, kenapa harus ada Nami di color split kali ini? Tapi ya baik lagi, jangan lupa ya, Nami ini selalu ada di semua color split One Piece, kecuali mungkin beberapa color split yang spesial untuk bajak laut tertentu seperti bajak laut Kaido. Tetapi kalau isinya topi jerami, Nami pasti selalu menjadi yang utama untuk color split, karena ya balik lagi, Nami bisa dibilang adalah salah satu icon dari serial One Piece. Makanya Oda akhirnya harus plus Nami untuk pembagian dari trio monster yang dia tampilkan terkait Roger, Rayleigh dan Gaban, yang kebetulan tiga karakter ini juga muncul di satu chapter ini. Nah, masuk ke isi chapter ya, dimana chapter sendiri dimulai dari bajak laut Kuza Amazon Lily. Dikatakan mereka dikenal sebagai idola dari semua orang di seluruh dunia. Saat itu Gloriosa, atau buat yang lupa dia adalah nenek Nyon yang tua ini, dia adalah seorang kapten dari bajak laut tersebut. Dan Sakuyaku yang dikatakan anaknya atau mungkin kita kenalnya dengan nama Shaki adalah nomor 2-nya. Tetapi dikatakan walau begitu Shaki adalah favorit orang-orang karena kecantikan yang dia miliki tersebut. Dan di tengah-tengah itu bajak laut Kuja ternyata sedang bertarung melawan bajak laut Roger berada di tengah lautan. Dimana dikatakan seluruh kru dari bajak laut Roger pun terpesona oleh kecantikan dari Shaki sehingga mereka tidak bisa bertarung secara 100%. Yang ini woman benar-benar sangat godaan untuk semua pria. Menariknya pula dikatakan kalau Gloriosa dia jatuh cinta kepada Roger yang membuatnya sakit persis seperti Hancock kepada Luffy yang pernah kita lihat. Yang berarti bener ya, sebelumnya dikatakan kalau dia ini kabur dari negerinya karena dia terjangkit penyakit cinta yang diderita oleh Hancock, dan ternyata orangnya adalah Roger sang raja bajak laut ini sendiri. Tetapi yang lebih menariknya juga dikatakan kalau Roger ternyata dia malah terpesona oleh kecantikan dari Shakuyaku alias Shaki. Namun dikatakan Shaki dia malah terpesona juga dan lebih fokus ke karakter yang sangat kita kenal, yaitu Silver Rayleigh. Yang ini malah menjadi cinta segitiga dalam bajak laut dari Roger. Tapi ternyata Roger juga dia ada masalah, dia memiliki hal atau masalah nih terkait terpesona atau kagum-kagum jatuh cinta kepada wanita, dimana bukankah untuk Luffy mah ya dia bodoh amat. Bahkan melihat wanita tercantik seperti Hancock dalam keadaan telenji saja dia masih bisa biasa aja. Yang ini Luffy sangat-sangat kacau sekali. Yang sebenarnya kalau seperti ini pula akan sangat masuk akal. Kenapa dulu sebelum time skip Shaki bisa cukup yakin nih, dia bilang kepada Rayleigh bisa saja Hancock malah jatuh cinta kepada Luffy dan dia nanti akan menyembunyikan Luffy
Luffy di Amazon Lily yang pada akhirnya membuat Rayleigh berenang jauh-jauh ke sana. Dimana intuisi dari Shaki 100% sempurna karena benar Hancock jatuh cinta kepada Luffy dan dia pun disembunyikan di Amazon Lily. Yang ternyata dulunya pun terjadi hal yang sama untuk Shaki. Dia jatuh cinta kepada Rayleigh yang walaupun dikatakan mereka tidak menikah, tetapi lebih ke arah teman tapi mesra di antara keduanya aja. Yang aduh, ini Rayleigh dan Shaki kok tidak mau ikutan ke arah serius seperti Roger yang akhirnya menikah dengan Roger. Nah, namun dikatakan di tengah-tengah pertarungan tersebut tiba-tiba kapal dari angkatan laut datang dan sudah jelas kalau itu adalah kapal dari kakek kapten kita alias Monkey the Garp, yang hal itu pun membuat bajak laut Kuja kabur. Yang tersisa bajak laut Roger pun harus bertarung melawan angkatan laut. Untuk hal ini kita masih belum tahu ya timeline waktunya kapan, tetapi kalau kita melihat di chapter lalu ketika Rocks yang akan menyerang Hachinosu, berarti kurang lebih waktunya sekitaran 44 tahun yang lalu dengan timeline yang serupa. Dikatakan kalau Roger dan Garp bertarung sangat-sangat luar biasa sehingga menciptakan shockwave dari House Konohaki yang dikatakan sangat gila. Yang tentu saja Roger sudah pasti menggunakan pedangnya dan Garp dengan tinjunya. Yang lagi-lagi ini saya selalu berpikir kalau Garp itu salah satu karakter yang sangat luar biasa. Dimana jangan lupa Roger walaupun dia memiliki haki yang luar biasa, tapi dikatakan pedangnya juga alias S itu termasuk dari Saijo Owazamono atau 12 pedang terbaik di dunia, sedangkan Garp dia coba modal Jotos doang sudah sekuat itu. Yang di sini pun kita berpindah lagi nih ke lokasi lain, terutama Elbaf. Di sini pun Loki akhirnya memutuskan dia bilang akan bergabung ke bajak laut Rocks ketika mereka nanti kembali lagi ke Pulau Elbaf. Sedangkan untuk Rocks sendiri dia sedang berada di Hachinosu dengan kru-kru barunya seperti Big Mom, Kaido, Silver X dan Kapten John. Yang wah ini semoga aja akhirnya kita melihat wujud dari Silver X seperti apa. Karena bukankah dari dulu banyak sekali teori terkait Silver X dan juga Uchoku yang akhirnya ternyata semua salah ada gagakan setelah munculnya chapter 1155 lalu. Jadi sekarang makin penasaran gimana ya wujud dari Silver X yang sudah lama Oda katakan terkait kru dari Rocks ini. Di sini pun Rocks bilang kepada mereka semua kalau Elbaf akan memiliki peran yang sangat-sangat penting untuk dapat menghancurkan tanah suci Mary Joyce, dan situ pun Rocks menjelaskan tentang rencananya. Pertama, dia butuh 2 buah iblis legendaris dan salah satunya terdapat di Elbaf. Dia pun bahkan berharap kalau Harald lah yang memakan buah iblis legendaris tersebut yang nantinya akan membuatnya dapat menolong untuk membantu rencananya ini. Dan Rocks pula bilang kalau dia butuh untuk mencari para raksasa Galeila yang sebelumnya juga dibahas oleh Jarul. Ya benar, walau dari perkataan Jarul mereka sudah ditangkap yang bahkan sudah lama sekali, karena jangan lupa seseorang seperti Harald saja yang sudah hidup 100 tahun dia tidak tahu tentang Galeila dan bahkan berkata kalau itu adalah sebuah mitologi. Yang ternyata seseorang seperti Rocks tahu kalau itu adalah fakta. Yang mungkin jadi pertanyaannya, dikatakan mereka ditangkap, tetapi apakah mereka masih hidup, dan jika iya, ada di mana mereka ini? Yang sebenarnya ini gila banget sih terkait pengetahuan dari Rocks di Shebek ini, yang sejauh apa dia mengetahui sejarah-sejarah yang ada di dunia One Piece. Dia bahkan tahu Imu, dia tahu Mary Joyce, dia tahu Elbaf juga seperti apa, yang bahkan Galeila juga dia tahu, serta dia pula mengetahui 2 buah iblis legendaris yang dia sebutkan. Dari mana dia mengetahui semua hal tersebut, yang sebenarnya kalau kita mau hubungkan dengan anaknya alias Teach, dikatakan juga kan oleh Oda di SBS kalau Teach adalah karakter yang menyukai dengan berbagai hal sejarah, yang mungkin hal ini nyambung dengan ayahnya alias Rocks, di mana dia banyak mempelajari sejarah, yang apakah mungkin juga ternyata dia bisa membaca poneglyph, makanya dia tahu banyak semua hal yang bahkan orang-orang sampai saat ini tidak mengetahui tentang hal tersebut. Yang jangan lupa Vegapunk pula yang memiliki otak paling luar biasa mempelajari berbagai poneglyph, tapi dia tidak tahu banyak bahkan sebanyak Rocks ini. Yang sebenarnya satu pertanyaan saya, apakah Rocks ternyata dulunya dia sudah pernah mencapai ke Loftel dan dia pun banyak mempelajari hal-hal yang ada tentang dunia One Piece ini, tetapi mungkin karena dia masih bergerak sendirian yang akhirnya nantinya dia muncul di reverie itu pun pasca dia mengetahui sejarah tersebut, yang mungkin nantinya tujuannya yang dia wariskan kepada Roger, tetapi untuk hal ini sepertinya bisa menjadi teori panjang lain yang akan coba kita bahas di video terpisah. Tetapi mungkin pertanyaan kita adalah, apakah 2 buah iblis legendaris yang dimaksud oleh Rocks ini? Apakah mungkin Nikyu Nikonomi dan Uo Nomi yang kita lihat di insiden God Valley yang dimakan oleh Kuma dan juga Kaido? Dimana menurut saya sepertinya tidak sesimpel bentukan seperti itu. Tetapi kalau Rocks sendiri yang bilang kalau salah satunya terdapat di Elbaf, dimana satu-satunya buah iblis yang kepikiran menurut saya sudah pasti
tidak lain dan tidak bukan kalau buah iblis tersebut adalah Gomu-Gomu no Mi atau buah iblis yang dimakan oleh kapten kita yaitu Luffy alias Mythical Zoan Mika. Dimana sebelumnya kita pernah bahas ya terkait timelinenya buah iblis legendaris serta ada Shanks di sana sampai akhirnya nanti Shanks bertemu Luffy dan Luffy yang memakan buah iblisnya. Untuk hal itu pun pernah kita bahas lah di satu video ini yang tidak akan kita ulang karena itu sendiri sudah menjadi satu video yang cukup panjang. Serta mungkin buah iblis satunya lagi yang dikatakan legendaris ya lagi-lagi satu-satunya yang kepikiran menurut saya tidak lain dan tidak bukan adalah buah iblis yang dimakan oleh rival dari kapten kita yaitu Marcel the Teach dengan Yami no Mi-nya. Karena kalau kalian sadar buah iblis Gomu-Gomu dan juga Yami ini bukankah sangat-sangat identik sekali, warnanya sama, bentukannya pun bahkan hampir sama. Yang apakah karena keduanya adalah buah iblis legendaris yang ada yang sebenarnya paralel tentang kedua buah iblis ini pun sudah pernah berkali-kali juga kita bahas di satu video dari Devil no Mi yang bahasan lengkapnya pun sudah pernah dibahas di satu playlist Mega Teori, lagi-lagi bisa kalian tonton di video ini. Dan seperti biasa untuk bahasan lengkap dari chapter 1156 ini akan kita bahas nanti di video review seperti biasa. Yang rilisnya pun ya insya Allah nanti di hari Minggu malam juga bisa kalian tonton untuk lengkapnya. Maka pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak tertinggal breakdown lengkap terkait tiap chapter. Nah, jadi oke itu aja untuk explore kali ini. Seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.